Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, izin saya perkenalkan, nama saya Rizky Asraf dari kelas semester 2 Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baik, mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membahas sedikit banyak tentang mata kuliah Ulumul Hadis, karena minggu kemarin telah dijelaskan oleh dosen kami, pembimbing kami, yakni yang terhormat Bapak Syarafi SUD MAG, sebagaimana yang telah beliau jelaskan kemarin. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit banyaknya kembali, yaitu tentang pembahasan ulumul hadis. Sebagaimana yang kita kenal, kita ketahui, hadis merupakan dasar pondasi hukum setelah Al-Quran, atau pondasi hukum yang kedua setelah Al-Quran, karena hampir seluruh ulama di dunia dari masa ke masa, karena perannya yang sangat penting, maka banyak dari para ahli ilmu mempelajari tentang hadis. Salah duanya ialah tentang ihwal rawi hadis dan mekanisme periwayatan hadis, dan dua tema ini akan saya bahas pada kesempatan ini. Baik, langsung saja kita bahas bagaimana ihwal rawi hadis, bagaimana penyampaian hadis dari Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, kemudian cara sahabat menerima periwayatan hadis dari Nabi tersebut. Baik, kita masuk. Yang pertama, ihwal rawi hadis. Sebagaimana yang kita ketahui secara terminologis, ilmu tarik al-ruwat didefinisikan sebagai ilmu yang menerangkan rawi-rawi hadis dari aspek yang berkaitan dengan periwayatan mereka terhadap hadis tersebut. Ilmu tarik al-ruwat atau yang kita kenal yaitu ilmu tarik ar-rijal, ini menjelaskan hal ihwal para rawi dalam hal periwayatan hadisnya yang meliputi informasi tentang kurun hidupnya maupun lahir atau wafatnya. Dengan ilmu ini akan dapat diketahui informasi yang terkait dengan semua rawi yang menerima ataupun menyampaikan hadis atau yang melakukan transmisi hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga para rawi yang mentransfer hadis dan terlibat dalam periwayatan adalah semua rawi, baik dari kalangan sahabat, para tabi'in atau para tabi'in ini sampai mukhrajid hadis. Mereka inilah yang menjadi fokus kajian tarik ar-rijal. Mungkin itu dari penjelasan ihwal rawi al-hadis atau ihwal rawi hadis. Kemudian kita masuki yang kedua, yakni mekanisme periwayatan hadis. Sebagaimana pada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Abi Sa'id
buku diri ini kita dapat menelaah bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis secara lisan di majelis-majelis, baik itu di majelis laki-laki maupun itu di majelis perempuan. Dan diriwayatkan lain juga dapat kita simpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis secara lisan di hadapan orang-orang muslim, baik itu di masjid, baik itu di tempat-tempat lain atau di hadapan muslim yang lain. Permintaan penjelasan terhadap sahabat juga berupa takrir atas amalan ibadah sahabat yang belum pernah dicontohkan langsung oleh Nabi. Menyampaikan hadis berupa dalam bentuk tulisan dan juga menyampaikan hadisnya tidak dalam bentuk kegiatan melainkan berupa keadaan. Ada beberapa macam cara periwayatan hadis dari seorang rawi kepada rawinya. Yang pertama itu ada as-sima'i, yang kedua ada al-qira'ah, yang ketiga ada al-ijazah, yang keempat ada al-munawalah, dan yang kelima ada al-muktabah, yang keenam ada al-i'lam, kemudian ada al-wasiyah, dan yang terakhir ada al-wijadah. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa pada dasar kitab Takrir Ar-Ruwah bukan sekedar merangkum biografi para rawinya saja, tapi yang lebih urgen memuat kredibilitas rawi tersebut dalam periwayatan hadis. Yang ini terangkum dalam justifikasi terhadap mereka atau penilaian ta'dilnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.